waktu kelonggaran waktu untuk kita laksanakan kegiatan. Tujuan pembelajaran yang dilakukan atau akan dicapai ya di kelas kegiatan. Terima kasih Bu ya, saya akan coba menjawab terkait dengan materi yang saya coba ajarkan di kelas itu tentang usaha jasa spesifik tentang lingkungan khususnya. Nah, di lingkungan khusus nanti harapan saya adalah peserta didik nanti harapannya mampu memahami tentang lingkungan khusus dan khususnya, kemudian mampu menyeleksi daftar akun dan bisa memahami proses cara pencatatan transaksi ke dalam dunia tersebut. Kemudian setelah itu area pengembangan yang akan dicapai ini apa? Ada dua bidikannya untuk area pengembangan, itu dari yang pertama dari sisi pemahaman atau saya dan dari sisi praktiknya. Untuk pengetahuan ini seperti di awal di tujuan itu bisa mereka memahami bagaimana pengertian jurnalistik khusus dan khususnya, apa-apa yang akan dicatat di dalamnya, dan bagaimana mereka memahami cara proses pencatatan transaksi yang khusus. Untuk pengembangan yang kedua yang terkait dengan praktiknya, nanti di kegiatan pembelajaran pada akhir pembelajaran saya coba terapkan dengan LKPD praktik kasus perusahaan untuk mereka bisa menyusun dokumen tersebut. Dan untuk berkahnya supaya ilmu yang didapatkan bisa dipahami, dibuka dulu dengan doa ya. Silakan ke kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya banati bi furu'i ma ila yaumiddin wa antan surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il banati bi anta. Baik, saya absen dulu ya untuk mengecek hadiran. Agus Adi Putra. Di sini DC. Ada. Anissa Trimurdiana. Arkan Hadi. Baik Leni. Leni Yusfianti. Diki Wahyu. Kemarin Pak Bupani sekarang nggak masuk lagi. Nah, keterangan Eva Febriani, Karina Putri, Laura Fahira, Al-Didi, Muhammad Ali, Muhammad Rafi, Muhammad Nabil, Muhammad Hamiza, Muhammad Ruhiman, apa kabar semuanya? Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa kesepakatan terkait dengan materi yang saya ajarkan. Ada kesepakatan kelas juga ada sudah. Di Pak Guru. Dan itu tolong dibaca, bukan untuk dipajang doang. Ya, bagus ya ada. Jadi tolong apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas untuk dilaksanakan. Bapak Guru, kesepakatan awal no HP dulu sementara ya. Pergunakan HP pada waktu dan tempatnya. Jadi kalau nanti diminta silakan, kalau tidak silakan. Yang kedua kesepakatannya fokus. Ya, jangan hatinya kemana, badannya di sini, jadi kayaknya pun harus pelajaran. Jadi pikirannya masih di luar. Sementara kita belajarnya belum aja. Ya, jadi dua kesepakatan. Pakai HP pada waktu dan tempat, fokus itu saja. Selebihnya kesepakatan ada di belakang. Ya, oke. Untuk hari ini kita akan coba membahas terkait dengan jurnal khusus. Oke ya. Kata apa? Baik. Sebelum kita ke arah sana, Pak Guru coba akan menyampaikan apa sih tujuan kita mempelajari jurnal khusus? Oke, ya. Tujuan pembelajaran terkait apa? Jurnal. Oke, ini biar tahu nih ya, jika kita sampai pada target tujuan nanti di akhir pembelajaran. Jadi Pak Guru menentukan siswa atau siswi mampu memahami jurnal khusus dan fungsinya serta didik mampu menyeleksi daftar akun dan mampu memahami proses cara pencatatan transaksi oke. Baik, ini dia ya. Jadi di awal Pak Guru sampaikan tujuan pembelajarannya, nanti biar 3 target tujuan ini benar-benar bisa kita dapatkan di akhir pembelajaran ya. Nanti setelah belajar, Nanda semua mampu memahami jurnal khusus itu kayak apa. Ya, apa sih jurnal khusus itu, fungsinya apa dan sebagainya. Kemudian dari setelah memahami jurnal khusus itu, ada daftar atau nama-nama akun yang nanti Nanda bisa seleksi. Pahami di jurnal khusus A akun apa yang boleh masuk di boleh dicatat. Di jurnal khusus B, ya nanti kita bagi-bagi. Akhirnya nanti bisa menyeleksi daftar akun ke dalam jurnal pencatatannya. Kemudian bisa memahami proses cara mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Ada berapa tujuan tadi? Ada berapa tujuan? Ada berapa tujuan? Ya, 1 memahami jurnal khusus. Yang kedua, oke, yang kedua akan menyeleksi. Oke, seleksi akun. Yang ketiga, Abi? Oke, proses pencatatan. Baik. Kira-kira bisa dipahami?
kemudian Putri, Eva, ya sama yang ini Pak Setianta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, biar 5 dulu. Oke, Septian di belakang ya. Ini deretan yang 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama Resi ya. Nah, nanti Septian di belakang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Iya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 situ, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan Septian, kelompoknya di sini, yang belakang di belakang. Sama Resi ya. Silakan. Kamu di sana. Boleh ambil tempat duduknya ya Pak. Ayo. Silakan duduk atau dengan temannya 2 menit saja. Lama-lama. Paketnya sudah dibagi. Oke ya. Kemudian pakai kamarnya ini. Ya. Bahan bacaan yang jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi khusus pada perusahaan dagang. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak yang sering terjadi serta bersifat sama dan berulang. Nama-nama akun yang dapat masuk di jurnal khusus pengeluaran kas antara lain utang dagang, pembelian, PPN masuk, potongan pembelian, dan kas timbang. Daftar akun yang dicatat dalam jurnal pembelian antara lain syarat pembayaran, nomor bukti pembelian, PPN masuk, pembelian, dan utang dagang. Daftar akun yang dicatat dalam jurnal penjualan antara lain piutang dagang, penjualan, PPN masuk. Daftar akun yang dicatat dalam penerimaan kas antara lain kas timbang, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan, dan PPN masuk. Proses pencatatannya dengan cara menganalisis transaksi atau dokumen dari hasil analisis tersebut. Kita bisa mengetahui akun apa yang muncul, masuk di kelompok akun yang mana, bertambah atau berkurang, posisinya debit atau kredit, sesuai dengan jenis dokumen, apakah penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan barang dagang atau pembelian. Sekian dari kelompok kami. silakan mau yang menanggapi atau mau melengkapi. Kelompok 1 dulu silakan. Ya silakan kelompok 1. Jadi perwakilannya menyampaikan tanggapannya atau mau melengkapi.
Silakan. Yang mau menanggapi yang 3, 2, dia 1. Silakan. Terus. Oke. Kelompok 4 bertiga sisi ya. Yang lain sudah menanggapi. Lanjut ke kelompok yang sudah selesai kelompok 1. Silakan. Yang lain dengarkan ya. Berarti tadi silakan perkenalkan kelompoknya. Jurnal pemilihan, nama akun yang digunakan dalam jurnal pemilihan adalah broadcast atau pemilihan dari federasi dan akun pejabat tentang dagang. Kedua, jurnal penjualan, nama akun yang digunakan dalam jurnal penjualan adalah akun website level dagang, sales organization penjualan barang dagang dan PKL atau PKL keluar. Jurnal pengeluaran kas, nama akun yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas adalah akun pejabat utang dagang dan cash pemilihan. Jurnal penerimaan kas, nama akun yang digunakan dalam jurnal penerimaan kas adalah cash pemilihan kas di bank dan akun pejabat atau utang dagang. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal umum. Tiga, proses pencatatan jurnal khusus. Contoh pencatatan jurnal penerimaan kas diambil dari dokumen atau transaksi dengan cara menganalisis akun yang muncul, masuk ke kelompok akun yang mana, bertambah atau berkurang, berada di posisi debit atau kredit sesuai dengan jenis transaksi yang ada. Jika dokumen tersebut tidak termasuk dalam 4 jurnal khusus tersebut, dokumen transaksi dapat dicatat di dalam jurnal umum. Kelompok 1 bakalan menanggapi, ternyata dia melengkapi tadi ya. Gitu. Di sana tidak muncul ada nama akun yang tidak ada dalam 4 jurnal umum tadi, maka dia akan dicatat di dalam jurnal umum. Tadi ada nggak? Tidak ada. Maka terima kasih kelompok 1 melengkapi ya. Yang selanjutnya ada yang menanggapi kelompok 2, kelompok 3. Ada tanggapan? Atau punya pendapat sendiri? Kita pada hari ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya yang kurang jelas tadi? Silakan Rezi, ada pertanyaan? Kelompok 1? Jadi Om Pandu bertanya. Baik. Kalau tidak bertanya, kita akan flashback lagi yang tadi. Bisa fokus ya? Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Silakan. Kelompok 4 maksudnya. Kelompok 4. Ya. Jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi di bursa ada. Ya. Aplaus untuk kelompok 1. Boleh berdiri. Boleh berdiri. Acaranya dari pembesar. Oke, terima kasih. Baik, sekian. Dapat kalau kelompok 3 yang belum sempat tadi apa sih? Sebutkan macam-macam jurnal khususnya. Silakan berdiri dulu jawab. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jurnal khususnya antaranya ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran dan jurnal pembelian. Oke, terima kasih. Baik, dari hasil analisa Pak Guru, kegiatan pembelajaran, kemudian tadi ada refleksi kita lakukan, ternyata lumayan cukup paham ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita
pada materi yang berbeda yang selanjutnya ya pada hari Rabu sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, kita tutup dan saya ucapkan terima kasih dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita lanjutkan kegiatan kita kemarin, tapi sekarang nggak berbeda. Kalau kemarin pada saat kita terobservasi dengan observasi hanya kita berdua di ini dialog atau wawancara, tapi sekarang ada kehadiran Pak pengajar praktik Pak Arif ya yang akan mengamati bagaimana kita juga melaksanakan kegiatan wawancara itu. Setelah nanti selesai, beliau akan memberikan umpan balik terhadap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Ya baik Pak Iman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Jadi ini apa berikutnya kita lanjutkan dengan kegiatan kemarin. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi, kita berdialog. Kemudian setelah itu kita ketemu lagi di kelas untuk melaksanakan kegiatan observasi, ya itu profesi akademiknya. Berikutnya yang langkah yang ketiga ini yaitu wawancara pasca observasi kegiatan kemarin. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan teman ya berkaitan dengan kegiatan setelah kita lakukan observasi tersebut ya. Yang pertama tentang ini ya perasaan Pak Iman, bagaimana perasaan Pak Iman pada saat observasi kemarin itu? Ya, alhamdulillah perasaannya lumayan apa ya? Namanya observasi kan agak sedikit ada evaluasi, ada yang mengawasi gitu ya. Ya. Lebih persiapkan diri dan perasaannya agak lumayan ada sedikit nervousnya karena ada orang lain yang di ruangan. Jadi untuk yang dari segi perasaan Pak Iman, kemudian kalau dilihat dari kondisi kelas itu pada saat ada yang di luar ya guru lain yang di dalam kelas itu bagaimana? Ya, keadaan kelas atau siswa itu bagaimana? Responnya siswa ketika ada orang lain Ya. mengawasi itu, kayaknya lebih merasa terawasi ya, mungkin lebih rapi, gitu. Ya. lebih mengkondisikan diri dengan tamu yang ada yang lain Ya lebih teratur dan rapi, tetapi sebenarnya itu kondisi itu juga seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Sebelum ada observer juga ya memang sudah biasa lumayan rapi, tapi Ya. ketika ada ya mungkin lebih rapi lagi Lebih ya, rapi-rapi. kontrol. Oh iya. Iya. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan proses pembelajaran itu, bagaimana proses pembelajaran yang Pak Iman laksanakan kemarin? Alhamdulillah kemarin bisa saya bilangin lumayan efektif itu dengan metode asset learning-nya. Ya. Dan ada kita bagi kelompok untuk diskusi dan presentasi Ya. anak-anak lebih antusias Ya. dan kita libatkan secara full dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya. Kemudian penerapan model pembelajaran itu apakah sudah terlaksana dengan baik atau ada yang dilewati? Alhamdulillah kalau kita bilang pakai presentasi bisa dikurangin ya 85% lah ya bisa terlaksanakan sistem pembelajaran kita itu, karena beberapa item ada yang memang yang dilewati mungkin karena waktu atau mungkin karena beberapa kondisi, karena anak-anak juga tidak resonansinya juga tidak sama. Berikutnya yang kaitan dengan hambatan, mungkin pada saat pelaksanaan observasi kemarin di kelas ada hambatan yang Pak Iman alami, itu apa ya? Ya, untuk hambatannya sih dari pembelajaran kemarin yang itu seperti yang saya tadi resonansi anak-anak ya, tingkat penyerapan, tingkat konsentrasi, tingkat fokusnya beda-beda
ya. Ya. Sehingga memang ada beberapa anak yang slow motion gitu artinya apa ya, tanggapannya ketika presentasi itu juga biasa-biasa aja atau agak lambat. Ya, selain dari kurang ada siswa yang kurang aktif itu mungkin ada hambatan-hambatan yang lain yang Pak Iman alami di kelas kemarin. Ya, yang kemarin itu mengenai waktu sih untuk Ya. timingnya ya. Mungkin harusnya dipikirkan terkait dengan metode pengajaran dengan kurikulum yang diajarkan, memang harus benar-benar dilihat efektif penggunaan. Ya, artinya masih rencana dengan pelaksanaannya masih kurang Masih, ini ya, masih, kan, ya. yang direncanakan kemarin itu kan pengetahuan keterampilan, tapi mungkin untuk keterampilannya masih belum maksimal Untuk ya, keterampilan karena kemarin faktor waktu. Ya. sudah diberikan, tapi Ya. keterbatasan waktunya Ya. anak-anak untuk menyelesaikan sehingga akhirnya kita tidak maksimal. Oh iya, jadi ada dua hambatan yang Pak Iman ini yang ala kemarin. Berikutnya bagaimana cara untuk mengatasi dan tidak terjadi hambatan itu lagi pada saat Pak Iman belajar di kelas ini. Insya Allah untuk tidak lanjut ke depannya ya, dari pengalaman pelajaran kemarin ada dua ini, ada beberapa anak yang mungkin kurang fokus atau agak lambat gitu ya, dan mengenai waktu. Mungkin besok ketika masuk di pembelajaran berikutnya kita akan benar-benar atur penggunaan waktunya gitu ya, sehingga bagian-bagian CCTV-nya ini maksimalnya waktunya itu maksimal efektifnya berapa. Terkait dengan anak-anak misalnya yang ada ini, mungkin kami sebagai pengajar mungkin lebih bisa melakukan pendekatan. Ya, artinya dari face to face-nya mungkin untuk bisa kenapa ya anak-anak ketika temannya antusias yang lain biasa-biasanya mungkin perlu pendekatan secara spesifik kepada anaknya. Ya, jadi ada ini solusinya tadi yang berkaitan dengan waktu, bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Kemudian yang siswa yang tadi kurang aktif itu kita melakukan pendekatan supaya bagaimana mereka itu bisa lebih aktif lagi di kelasnya. Dia Merasa lebih diperhatikan. oh iya, ya. Selanjutnya yang terakhir ya, tadi kan sudah disampaikan ya solusi-solusinya itu kapan nih Pak Iman akan menerapkan itu. Untuk yang ini ya, Ya, jadi penerapan untuk yang lebih baik lagi itu kapan? Apakah nanti pada saat pembelajaran berikutnya itu akan Iya. mengevaluasi, kan tidak ada evaluasi, akan melakukan